Tapi sekarang program pemerintah pusat itu kegiatan-kegiatan itu dari mulai balita, remaja, lansia, usia penuh, ya, memang harus terintegrasi. Punya cita-cita di UIMA. Kita merdeka, kita ada di Indonesia emas sebenarnya. Di sana dia buat jargonnya Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Yang di usia produktif 15 sampai dengan umurnya ada namanya kartu KMS kita, kartu menuju sehat ya, itu namanya di sana ada apa namanya perkembangan. Nah itu apabila dia memberikan makanan tambahan gizi kepada anak-anak 0 sampai 5 tahun itulah namanya kita melakukan intervensi terhadap stunting. Dan bantuan dia sudah berkontribusi terhadap stunting. Tapi itulah yang kami namanya huni itu sanitasi itu jamban ya. Dan satu lagi air bersih. Jadi kalau bedah rumah kita sepakat itu perbaikan terhadap apa namanya kemiskinan itu sendiri. Sebagai kepala dinas Ibu Pak Siregar, karena di waktu yang sangat sibuk Pak Kadis menyempatkan untuk menerima kami dari BKMT Sumatera Utara. Saya perkenalkan pengurus yang hadir pada hari sebenarnya silaturahmi ini berurgensi dengan Kepala Dinas PPKB yang kami tahu bahwa ada pergantian dengan yang lama ya. Jadi kami ingin kerjasama dengan Dinas PPKB ini dalam membantu program-programnya ya. Sehingga dengan yang baru ini kami perlu juga menyampaikan bahwa BKMT sebenarnya organisasi yang sudah boleh dikatakan sampai ke akar rumput, ingin membantu program-program yang sudah ada di Dinas PPKB ini, apakah itu program yang berkaitan dengan stunting ataupun bagaimana untuk bisa ibu-ibu ini mengerti tentang KB. KB itu bukan berarti harus anak dua, tetapi KB itu boleh berapa, tetapi betul-betul menciptakan anak yang cerdas dan anak yang sehat ya. Jadi kita juga berusaha membantu dari organisasi kemasyarakatan ini menghayukan kepada ibu-ibu agar bagaimana mencegah stunting. Ibu, terkait dengan pemaparan yang disampaikan dari Kepala Dinas PPKB ini, Bu, terkait stunting itu, Bu, seperti apa, Bu? Tanggapan kita dan harapan kita seperti apa, Bu? Saya sebenarnya ada hal yang agak sedikit memberikan semacam hal yang sangat baik bagi saya. Karena apa? Banyak kita mendengar stunting ya, bahwa stunting itu adalah apabila pertumbuhan anak itu tidak sesuai ya, kerdil atau pendek. Ternyata memang yang diharapkan itu tidak terjadi stunting apabila anak-anak itu selain daripada sehat, pertumbuhan fisiknya baik, tetapi kecerdasannya juga baik, sehingga dia akan bisa bersaing ketika dia di sekolah atau masa bermain. Ada juga sebenarnya orang yang mungkin fisiknya tidak terlalu besar karena mungkin dia faktor turunan, tetapi otaknya cerdas, itu tidak dimasukkan dalam golongan stunting. Jadi memang betul yang dibilang Pak Kepala Dinas itu, kalaupun ada sinergisitas program, apakah itu tentang berkaitan dengan pemberian bantuan PKH, tentu diarahkan kepada yang lebih fokus dia. Jadi tadi gagal fokus tadi ya, lebih fokus itu yaitu kepada keluarga-keluarga ibu-ibu yang hamil, karena ibu-ibu hamil nih yang akan kita garap untuk bisa diberikan pembinaan agar dia bisa melakukan asupan apa saja sehingga dia tercegah dengan melahirkan anak yang stunting. Itu hal yang persis lebih baik gitu loh. Jadi bukan hanya karena miskin saja harus dapat, tetapi dilihat juga selain miskin dia keluarganya seperti apa ya. Jadi yang punya anak yang bayi, yang ibunya hamil, ini yang berkali lebih difokuskan. Jadi saya memang agak sedikit ide dari Pak Kadis ini agak baik, saya agak cemerlang lah kan, bahwa di dalam Al-Quran janganlah kamu meninggalkan kaum-kaum yang lemah. Artinya kita itu sebagai orang tua, kita berusaha lah untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak untuk masa depannya.
paling tidak dia bisa mengurus diri sendiri, cerdas. Jadi melalui program-program yang ada di Sumatera Utara ini, apakah dinas kesehatan, dinas PPKB, dinas lain yang menangani tentang stunting ini, adalah penurunan Sumatera Utara itu bebas stunting. Itu yang diharapkan termasuk Bapak Gubernur Sumatera Utara.